Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsumen, perilaku konsumen, dan modal keputusan konsumen. Perkenalkan, nama saya Nurul Juliani dari jurusan Perbankan Syariah E semester 5 akan menjelaskan mengenai definisi konsumen dan perilaku konsumen. Sebelum ke definisi konsumen, kenapa sih kita perlu memahami konsumen? Umumnya, keputusan pembeli itu tergantung pada diri konsumen. Konsumen akan menggunakan berbagai jenis atau kriteria dalam membeli produk dan merek tertentu. Nah, di antaranya dia akan membeli suatu produk sesuai dengan kebutuhan, seleranya, dan daya belinya. Konsumen tentu akan memilih produk yang bermutu lebih baik dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian, para pemasar berkewajiban untuk memahami konsumen, mengetahui apa yang dibutuhkannya, apa seleranya, dan bagaimana ia mengambil keputusan agar para pemasar dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya ada definisi konsumen. Kebanyakan pakar ekonomi mengasumsikan bahwa konsumen merupakan pembeli ekonomi, yaitu orang-orang yang mengetahui semua fakta secara logis membagikan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima untuk mempermudah kepuasan terbesar dan uang dan waktu yang mereka korbankan. Atau lebih mudahnya, konsumen itu adalah pembeli, pengguna, pengambil keputusan, atau pelanggan yang membeli barang atau jasa atau kualitas dengan membandingkan harga atau merek dengan persepsi, sikap, dan gaya hidup mereka. Lalu selanjutnya itu ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Nah, ada beberapa definisi menurut para ahli, yang diantaranya itu menurut Skipman dan Kenok. Mereka mengatakan istilah perilaku konsumen itu diartikan sebagai perilaku yang berkaitan yang memperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Angel, Blackwell, dan Miniord, mereka menyatakan adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghasilkan barang dan jasa, termasuk proses kebutuhan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Dan bagaimana sih perilaku konsumen di kalangan anak muda? Nah, diantaranya itu yang pertama, ikut-ikutan tren atau mengikuti idolanya walaupun tidak terlalu dibutuhkan. Terus yang kedua itu aksesoris yang berlebihan atau berani tampil beda. Terus yang ketiga itu biasanya want dulu baru need, atau keinginan dulu baru kebutuhan. Terus yang keempat itu suka tidak puas dengan hanya satu model saja, dan lain-lainnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Gustina dari Perbankan Syariah E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepentingan mempelajari perilaku konsumen. Terdapat 5 alasan mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama itu analisis konsumen menjadi dasar bagi manajer pemasaran. Hal ini membantu manajer dalam membantu menyusun bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu sendiri adalah sejumlah alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tentang pemasarannya. Yang kedua itu segmentasi. Segmentasi
adalah pengelompokan pasar atau konsumen berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan kesamaan kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga itu diferensiasi dan product positioning. Positioning adalah menciptakan atau membangun persepsi mengenai karakteristik atau citra suatu produk atau merek yang dibandingkan dengan produk dan merek saing lainnya. Kemudian menyediakan dasar analisis lingkungan. Dan selanjutnya adalah mengembangkan riset pemasaran. Setelah itu, ada analisis konsumen memainkan peranan kritis dalam mengembangkan kebijakan publik. Yang ketiga, pengetahuan mengenai perilaku konsumen mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. Yang keempat itu, analisis konsumen memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia. Yang kelima adalah, menurut Nugroho, studi perilaku konsumen memberikan 3 jenis informasi. Yang pertama itu orientasi konsumen. Yang kedua, fakta mengenai perilaku pembelian. Yang ketiga, teori membimbing dalam proses berpikir. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama itu membantu para pemimpin perusahaan untuk memahami konsumen sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Yang kedua itu memberikan pengetahuan dan teori-teori konsumen kepada para peneliti sehingga dapat menganalisis perilaku konsumen dengan baik. Yang ketiga, membantu anggota DPR di pusat atau di daerah agar dapat merancang hukum atau peraturan dan undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen. Yang kelima adalah meningkatkan pemahaman mengenai berbagai faktor. Faktor yang utama yaitu faktor psikologi, sosial, ekonomi, demografi, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai konsumen. Yang keenam adalah analisis konsumen menjadi landasan manajemen pemasaran. Yang ketujuh, perilaku konsumen memegang peran yang penting dalam mengembangkan kebijakan publik. Selanjutnya adalah materi siapa yang mempelajari perilaku konsumen. Yang mempelajari perilaku konsumen itu ada 3, pemasaran atau yang disebut dengan produsen. Yang kedua, pegiat pendidikan dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, pemerintah dan anggota legislatif. Kita bahas yang pemasaran atau produsen. Para pemasar atau produsen harus memahami konsumen dan berusaha mempelajari bagaimana mereka berperilaku, bertindak, dan berpikir. Pemasar dapat merancang strategi pemasarannya dengan baik agar pemasar dapat memasarkan produknya dengan baik. Pemasar yang mengerti perilaku konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Pemasar yang memahami konsumen akan memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik. Riset pemasaran mengumpulkan berbagai data pemasaran dan konsumen dari berbagai sumber, yaitu responden konsumen, saluran distribusi, perusahaan pesaing, dan sumber internal perusahaan. Data-data tersebut adalah bagian penting dari sumber daya perusahaan dan dikelola dalam suatu sistem informasi pemasaran. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mampu mempengaruhi perilaku konsumen yang sesuai dengan apa yang diinginkan pemasar. Mempengaruhi perilaku konsumen adalah mempengaruhi pilihan konsumen agar mereka mau memilih produk tertentu dan merek tertentu yang ditawarkan oleh pemasar. Proses mempengaruhi konsumen biasanya dilakukan melalui strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya adalah pegiat pendidikan dan perlindungan konsumen. Selain para pemasar atau produsen, lembaga pendidikan atau lembaga sosial pemerintah juga berkepentingan untuk mengetahui dan mempengaruhi perilaku konsumen. Mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mendidik dan melindungi konsumen. Selanjutnya adalah pemerintah dan anggota legislatif. Pemerintah dan DPR berkewajiban mempengaruhi pilihan konsumen agar konsumen dapat menjadi mengambil keputusan bijak
dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. DPR membuat undang-undang, pemerintah membuat kebijakan dan berbagai peraturan untuk melindungi kepentingan konsumen. Nama saya Dikartika dari jurusan Perbankan Syariah semester 5. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Nurul dan Ike. Materi yang saya akan paparkan kali ini adalah sejarah disiplin perilaku konsumen dan model keputusan konsumen. Sejarah disiplin perilaku konsumen. Disiplin perilaku konsumen telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum ia berkembang dan menjadi sebuah disiplin yang sangat penting dan dibutuhkan sekarang atau saat ini. Menurut Angel Blackwell Miniard 1995, perilaku konsumen memiliki akar utama dari ilmu ekonomi. Yang pertama, landasan teori ekonomi mikro yang sangat esensial adalah teori perilaku konsumen. Yang kedua, diperkenalkan sebelum memahami teori permintaan dan struktur pasar. Jadi sebelum memahami mengenai teori permintaan dan struktur pasar, setiap orang diperkenalkan terlebih dahulu dengan teori perilaku konsumen. Teori ini menjelaskan bahwa seorang konsumen akan melakukan pilihan terbaiknya dengan cara memaksimumkan kepuasan atau utilitasnya. Yang ketiga, sebagai mata kuliah wajib bagi beberapa bidang mata kuliah seperti jurusan perbankan syariah, manajemen, akuntansi, bisnis keuangan, konsumen, bisnis keluarga, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi, karena perilaku konsumen adalah akar utama dari ilmu ekonomi. Yang keempat adalah tidak diuji secara empiris, karena baru dilakukan atau diuji penelitiannya secara empiris pada abad ke-20. Yang terakhir adalah memasukkan elemen-elemen psikolog dalam pengambilan keputusan konsumen. Ini terjadi atau ada pada tahun sekitar dekade 1960. Disiplin perilaku konsumen itu mulai berbeda karena Jer Katona sebelum dia mendalami dan mempelajari ilmu ekonomi, sebelumnya dia sudah mempelajari tentang psikolog. Kemudian dia mengkritik tentang perilaku konsumen, teori perilaku konsumen, dan mengembangkannya dengan memasukkan elemen-elemen psikolog dalam pengambilan keputusan konsumen. Materi selanjutnya yang saya akan paparkan adalah model keputusan konsumen. Terdapat perbedaan individu model keputusan konsumen. Yang pertama itu dari kebutuhan dan motivasi. Setiap orang itu kebutuhan dan motivasinya berbeda. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Jika tidak kita penuhi, maka kehidupan kita itu akan terganggu. Yang kedua adalah kepribadian. Perbedaan kepribadian dalam model keputusan ekonomi ini adalah tentang gaya hidupnya. Bahwasanya setiap manusia atau individu itu gaya hidupnya itu berbeda. Yang ketiga di sini adalah konsep diri. Konsep diri itu sama dengan motivasi. Karena setiap konsep seseorang itu berbeda-beda. Ada yang model keputusan itu berkonsep tentang kualitasnya, ada tentang kuantitinya. Yang keempat adalah pengelolaan informasi dan persepsi. Karena persepsi setiap orang itu berbeda-beda, jadi setiap informasi yang dia dapat tentang suatu produk itu pasti dia akan mencerna atau memandangnya itu dengan cara yang berbeda. Yang kelima adalah proses belajar. Nah, dari informasi yang telah dia dapat, dia itu akan memahaminya pasti berbeda-beda. Yang keenam adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah hasil dari proses belajar tadi setelah memahami informasi yang didapat tentang suatu produk atau barang. Yang ketujuh adalah sikap. Sikap di sini berkaitan dengan sikap positif atau negatif konsumen. Seperti halnya ada konsumen yang boros dan tidak dalam mengambil keputusan itu, ada yang menurut kebutuhannya dan ada yang menurut keinginannya. Yang terakhir atau kedelapan adalah agama. Jelas jika seseorang itu berbeda agama, maka model keputusan juga berbeda. Model keputusan konsumennya berbeda. Contohnya seorang muslim, model keputusan konsumennya pasti dia akan memilih produk yang bersertifikasi halal dari MUI, sedangkan yang beragama lain tidak memikirkan hal itu. Hal kedua yang mempengaruhi model keputusan konsumen adalah faktor lingkungan. Terdiri dari yang pertama adalah budaya, kedua ada demografi, sosial dan ekonomi, ketiga ada keluarga dan rumah tangga, keempat ada kelompok acuan, kelima ada situasi konsumen, dan keenam ada teknologi. Nah, dari dua hal tersebut maka menghasilkan proses keputusan konsumen. Yang pertama adalah kebutuhan. Harus bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Jika
seseorang konsumen ini sudah tahu dia tuh membutuhkan hal apa. Nah, kemudian langkah kedua adalah pencari informasi. Dia pasti akan mencari tahu tentang suatu produk yang dia butuhkan itu. Nah, yang ketiga ada evaluasi alternatif. Dari sekian banyak informasi yang dia dapat itu, dia akan mengevaluasi mana yang baik atau bagus menurut pendapatnya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, pembelian. Setelah dia mengevaluasi, baru dia akan membeli atau mengkonsumsi suatu produk tersebut. Kemudian kelima, konsumsi. Dia setelah membeli, dia itu memakai atau memanfaatkan produk tersebut. Kemudian keenam adalah evaluasi pasca konsumsi. Evaluasi pasca konsumsi adalah menilai bagaimana produk tersebut, apakah sesuai dengan ekspektasinya atau tidak. Sekian materi yang dapat kelompok 1 paparkan. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang dan sangat kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.